Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Baik-baik Pak. saja kan? Ya, alhamdulillah baik. Dani, kalau batuk ditutup ya mikrofonnya, oke? Ya, Pak, mohon maaf. Kita langsung mulai saja ya anak-anakku semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita sudah masuk kepada materi yang selanjutnya, yang mana hari ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita dari waktu kemarin ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai subtema nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Dapat dipahami sampai sini? Dede gimana, dapat dipahami? Ya, Pak. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama kita itu akan membahas mengenai sub pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama ada mengenai implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat, lalu yang kedua ada yang mengenai kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nah, kita mulai saja kepada sub pembahasan yang pertama, yaitu mengenai implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Bapak jelaskan dulu ya, Bapak baca terlebih dahulu. Sebagai pedoman dasar, Islam tentunya mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan juga zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Nah, sekarang Bapak jelaskan ya, bahwasanya di sini dikatakan Islam itu tidak dibatasi dengan adanya tempat dan juga zaman. Jadi walaupun Islam diturunkan di negeri Arab, tetapi hal tersebut tidak menjadi sebuah patokan bahwasanya Islam itu hanya berkembang di Jazirah Arab saja. Tetapi lebih daripada itu, Islam tentunya harus mewarnai segala aspek kehidupan ya. Baik itu misalkan Dede rumahnya di mana Dede? Garut, Pak. Di Garut ya. Terus Dani itu di mana Dani rumahnya? Bapak lupa lagi. Oh, di Palembang. Nah, kalau satu lagi Sulis, di mana Sulis rumahnya? Ya, saudara saya, Pak, sama di Oh, Palembang. sama di Palembang juga ya. Nah, baik itu di Garut, baik itu di Palembang ataupun di yang lainnya, tentunya Islam itu harus mewarnai aspek kehidupan ya, tidak tercakup oleh adanya suatu tempat dan juga waktu. Nah, sampai situ dapat dipahami ya. Saadah dapat dipahami, Saadah? Bapak Abi mau ditanya di mana? Paham, Bapak. Nah, awas Firman jangan Udah ditanya dari mana? nanti aja, kan Bapak udah tahu ada itu dari Ciawi Tali. Sekarang kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai kearifan lokal di tanah Jawa ya. Nah, sub pembahasan kita hari ini yaitu mengenai tahlilan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata tahlilan? Firman ahli tahlilan kan, personil tahlilan. Bapak saya mah gak suka tahlilan. Nah, kita lanjut ya. Jadi istilah tahlilan ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu dari kata halala yuhalilu tahlilan yang artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Tentunya ini mengandung sebuah makna bahwasanya pernyataan dari seorang hamba untuk mengesahkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahlil ini merupakan sebuah rangkaian bacaan di dalam tahlil tidak hanya mengesahkan kepada Allah saja, serta disertai dengan suatu usaha yaitu taqarrub ya, dalam artian mendekatkan diri kepada
Allah, yaitu upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Coba Bapak ingin tanya dulu. Sulis sehari berapa kali baca kalimat la ilaha illallah, Sulis? Berkali-kali, Pak. Berkali-kali itu berapa? Coba yang jelas dong kalau Bapak tanya. 7 kali atau enggak pernah sama sekali? Banyak, Oh, Pak. banyak. Oke. Ya. Kita lanjut. Adapun budaya tahlil ini tentunya mempunyai pemahaman bahwasanya rangkaian kalimat dari bacaan tawasul, bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik itu untuk hajat sendiri maupun untuk orang lain. Semua itu dimaksudkan untuk lidu'a, yaitu untuk mendoakan, berdoa kepada Allah dan mendoakan kepada untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sampai sini dapat dipahami enggak? Coba Bapak pengen tanya dulu ke Firman. Firman, di rumah Firman biasa suka diadakan tahlilan? Enggak Pak, suka ada kita. Nah, jadi tahlilan itu biasanya kalau di daerah kita dilakukan ketika adanya seseorang yang sudah meninggal. Ya, dimaksudkan untuk lidua, yaitu mendoakan kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Dapat dipahami ya anak-anak semuanya? Ya Pak. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak simpulkan bahwasanya implementasi nilai-nilai di masyarakat, nilai-nilai Islam di masyarakat itu yang pertama tidak terbatas dengan adanya suatu zaman, ya, tempat dan juga waktu. Jadi nilai-nilai Islam menyeluruh kepada segala aspek. Lalu yang kedua, kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Yang pertama itu contohnya ada yang disebut dengan tahlilan, yaitu mendoakan kepada orang yang masih hidup maupun kepada orang yang sudah mati. Nah, mungkin hanya itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akan memberi tugas ya sebelum Bapak tutup. Tugas apa Jadi Pak? tugasnya gini. Coba ini kan yang hadir itu Bapak lihat dulu ya. Ada Dede, Saadah, Sulis, Dani dan juga Firman. Bapak bagi 2 kelompok aja ya biar enggak terlalu banyak kelompok. Ya Pak, siap. Kelompok pertama itu ada Dede, Sulis sama Dani ya. Lalu kelompok yang kedua ada Saadah dan juga Firman. Nah, tugasnya coba kalian cari contoh kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia selain daripada yang tadi Bapak sampaikan, yaitu tahlilan ya. Itu masih banyak. Coba kalian cari yang lainnya. Dapat dipahami tugasnya? Dapat Pak. Nah, dapat dipahami ya. Bapak ulangi lagi, takutnya kalian lupa. Jadi kelompok pertama itu ada Dede, Sulis sama Dani ya. Lalu kelompok yang kedua ada Saadah sama Firman. Nah, itu ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.